Namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Ya Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit ini, bila ku pandang ke langit ini, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihku memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Ya Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Namamu diagungkan di bumi. Namamu diagungkan di bumi. Baik Bapak Ibu, kita mau belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-36 sampai 38. Dengan hormat saya undang Bapak Ibu bisa berdiri menghormati firman Tuhan. Yohanes 13 ayat yang ke-36 sampai dengan 38. Saya bacakan yang ayat 6, Bapak Ibu bacakan ayat yang selanjutnya. Sudah ketemu Bapak Ibu semua? Amin. Yesus memperingatkan Bapak Ibu, Yohanes 13 ayat 21 sampai 29. Ya, Yesus memperingatkan Yudas. Saya mulai ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Karena Yudas memegang kas ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Amin. Kita baca sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Saya lupa berkata-kata jadi agak terlihat ya. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku.
Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Amin. Makasih Bapak Ibu, silakan duduk. Ketika saya mempersiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini semalam jam 1, saya tanya sama Tuhan, apa Tuhan yang harus saya sampaikan? Saya sempat dibawa dalam berbagai kegelisahan, nggak seperti biasanya saya seperti ini. Saya nggak tahu apa, tapi yang pasti saya tahu bahwa Tuhan ingin berbicara secara khusus buat Bapak Ibu di tempat ini, Bapak Ibu saudara tempat ini, bahwa ada di antara kita yang mungkin saat ini Tuhan sedang peringatkan juga, seperti Tuhan memperingatkan kepada Yudas. Pertanyaannya, siapakah Yudas Bapak Ibu sekalian? Apakah dia murid Yesus? Betul Bapak Ibu? Apakah dia rasul bagi Tuhan Yesus? Ya. Di kisah para rasul dikatakan bahwa Yudas itu termasuk bilangan dari kami. Artinya apa? Bilangan para rasul. Ketika Yudas akhirnya binasa dan mereka harus memilih menggantikan Yudas. Siapa pengganti Yudas? Dikatakan Yudas itu termasuk bilangan para rasul. Bayangkan Bapak Ibu, Yudas seorang murid juga diangkat menjadi rasul Tuhan Yesus. Kenapa ya? Kok akhir hidupnya binasa? Bapak Ibu tahu ya, kisah akhir hidupnya Yudas ini mengenaskan Bapak Ibu. Siapa yang memilih Yudas untuk menjadi murid Yesus Bapak Ibu? Tuhan Yesus sendiri ya. Dipilih dari 12 murid Yesus, Yesus sendiri yang memilih secara langsung. Tatapan mata Tuhan ketika melihat seseorang, dia sudah tahu bahwa anak itu, orang itu akan dijadikan penjala manusia. Ketika Petrus, Yohanes, Andreas berjumpa dengan Tuhan, Tuhan hanya mengatakan apa? Ikutlah aku, kamu akan dijadikan penjala manusia. Bapak Ibu pernah bayangkan ya? Kalau kita berjumpa dengan orang, kita mau menginjil aja juga udah deg-degan, apalagi mau bersaksi. Tapi ketika tatapan wibawa ilahi Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-muridnya yang di pinggir danau Galilea itu, dengan mudahnya, dengan otoritas Allah yang mengatakan tinggalkan, jangan ikut, jadikan engkau penjala manusia. Mereka nggak pikir panjang, tiba-tiba segera mengikut Tuhan. Seperti seolah-olah kalau kita bilang dihipnotis, tapi bukan dihipnotis yang negatif, dihipnotis oleh kuasa Tuhan Yesus, yaitu kuasa Roh Kudus. Nah, ini yang dicari oleh Tuhan adalah orang-orang yang nanti mau benar-benar menyerahkan hidupnya buat Tuhan, radikal dan militan. Syaratnya apa? Rohnya harus menyala-nyala. Saya tahu bahwa detik Tuhan menyampaikan isi hatinya, sampaikan, aku memperingatkan kepada Yudas, sampaikan buat umatku di tempat ini. Pasti bukan karena ini perintah manusia, tapi ini perintah Tuhan. Saya jarang sekali menyiapkan khotbah yang dari nyontek, dari internet, dari manapun. Saya selalu dari saat teduh saya tanya Tuhan apa. Jadi setiap gereja pasti pesannya berbeda-beda, Bapak Ibu. Nah, ini menarik karena detik saya membaca ini otomatis saya juga ikut belajar, karena firman itu tidak hanya untuk satu arah, tapi untuk dua arah. Saya juga otomatis diajar oleh Roh Kudus. Saya sekarang pun juga bingung nih mau ngomong apa selanjutnya, tapi saya ngeflow aja bersama Tuhan. Apa nih Tuhan selanjutnya? Ya, nanti Bapak Ibu jangan dengar kalau tiba-tiba saya diam bengong, itu kan sudah tanya. What next Tuhan apa yang saya sampaikan? Nah, ya pasti begini Bapak Ibu. Kalau tentang Yudas ini tidak disampaikan, ya pasti Yudas itu kan pertama dipilih Tuhan
dan dia dulu juga semangat banget menggebu-gebu kemana-mana ikut Yesus. 12 muridnya itu kemana-mana ikut sama Tuhan Yesus kan. Yesus memberi makan 5.000 orang, termasuk Yudas juga ada di situ. Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh kakinya. Yudas juga ada di situ. Yesus menyembuhkan mata yang buta dan sakit kusta. Yudas juga ada di situ. 12 muridnya, dimanapun Yesus pergi dia selalu ada. Mereka selalu ada, termasuk Yudas. Dia melihat tanda-tanda heran dan mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi kenapa dari 12 murid itu ada satu yang akhirnya binasa? Ini kalau bicara binasa berarti benar-benar sudah terkutuk selama-lamanya. Bahkan nanti kita akan tahu Yudas itu tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Nah, dikatakan tadi di ayat yang keberapa ya? 36, 37. Ia kerasukan iblis. Dan Yesus sudah tidak ingin lagi melepaskan Yudas dari kerasukan iblis itu. Kenapa? Karena Yudas sudah berkali-kali ditegur oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus melihat bahwa kalau Yudas saja murid Tuhan Yesus, seorang rasul yang juga diurapi. Karena pelayanan Yudas itu juga menyontek dari pelayanan Tuhan Yesus. Dia melihat Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Yudas juga bisa loh Bapak Ibu menyembuhkan orang yang sakit kusta. Bapak Ibu belum tahu ya. Jadi jangan hanya melihat Yudas sebagai wah murid yang cilaka, murid yang nggak beruntung, yang akhirnya binasa. Enggak loh. Pada mulanya Yudas dan 11 murid Tuhan Yesus yang lain itu indah banget sama Tuhan. 3,5 tahun makan bareng sama Tuhan Yesus, minum bareng juga, tidur juga bersama-sama dengan gurunya. Akrab banget, belajar banyak dari Tuhan Yesus. Tapi kok bisa ya? Intensif bener belajarnya. Live lagi, artinya sekarang kita kan bingung. Yesus ada di mana ya? Yesus sudah ada di hatinya. Karena dia pergi kepada Bapa dan memberikan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Zamannya murid-murid Tuhan Yesus itu melihat dengan fisik, dengan mata kepalanya, melihat Sang Juru Selamat, melihat Tuhan dari bumi. Tapi kok bisa ya? Yudas pada ending hidupnya begitu mengerikan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yudas akhirnya mati, bunuh dirinya dengan cara apa Bapak Ibu ingat? Gantung diri atau potong nadi Bapak Ibu? Gantung diri. Bicara gantung diri, sekitar seminggu yang lalu saya terima BBM dari teman. Saya nggak kenal orangnya, tapi saya begitu tahu kabar itu, walaupun nggak kenal, tapi saya tuh menangis. Karena ada satu orang tinggal di Serpong di Blok Kristal. Saya nggak tahu namanya. Dan menurut kisah yang teman saya sampaikan kepada saya bahwa dia anak seorang hamba Tuhan, tapi juga nggak ada siapa, mati bunuh diri dengan cara gantung. Jadi garasinya itu ketal dan gantung. Sedih sekali saya mendengar itu. Kok banyak ya Tuhan? Mungkin saya hanya baru tahu satu, tapi Tuhan katakan orang-orang yang akhirnya bisa binasa seperti itu. Gak jaminan Anda sudah Kristen, gak jaminan KTP Anda Kristen. Tapi kalau Anda gak belajar dari prinsip hidup bijak nanti yang akan disampaikan oleh Roh Kudus, dan ambil komitmen untuk bertobat dan sungguh-sungguh radikal dan militan buat Tuhan, jangan sampai Bapak Ibu akhir hidup kita seperti Yudas. Ya, jadi nggak jaminan Bapak Ibu kita sekarang sudah sepertinya melayani Tuhan, jadi murid Tuhan, sudah jadi pelayan Tuhan, terus otomatis kita akan endingnya indah. Oh, belum tentu. Yudas menjadi peringatan buat kita semua. Nah, kita mau belajar nih, apa yang membuat Yudas kok akhirnya binasa? Padahal di mentor hampir tiap hari sama Tuhan. Apalagi kita Bapak Ibu kalau hanya cukup merasa puas seminggu sekali ke gereja. Mungkin ditambah seminggu sekali ada acara persekutuan atau konser. Apakah itu cukup? Yudas yang setiap hari fellowship dengan Tuhan aja bisa masuk dalam perangkap iblis. Lebih kita, maksud saya Bapak Ibu, kalau tiap hari kita nggak masuk di dalam Tuhan, pagi hari
mencari Tuhan, mengatakan selamat pagi Tuhan Yesus. Aku mencintai Tuhan. Selamat pagi Allah Roh Kudus. Apakah itu sering keluar di mulut kita Bapak Yesus? Atau pagi hari kita bangun langsung bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, kita lupa menyapa Tuhan, kita lupa berdoa, kita lupa baca firman, dan kita jalani hari demi hari tanpa penyertaan Tuhan. Gak heran membuat kita terus-menerus mengalami apa? Erosi rohani, terkikis rohani kita semakin lama semakin merosot kita nggak pernah sadar. Tahu-tahu apa? Ya seperti Yudas. Dari setengah hati yang diserahkan kepada iblis, sampai akhirnya hati Yudas itu sepenuhnya dikuasai iblis. Karena dikatakan kerasukan iblis. Kalau kerasukan berarti sudah nggak sadar. Bapak Ibu pernah tahu ya, melihat ada orang yang suka okkultisme, penyembah berhala, ya, tapi dia belum kerasukan penuh, tapi dirinya diikuti dengan roh jahat. Roh jahat tinggal di dalam diri orang tersebut. Diajak ngomong masih sadar. Tapi kalau Yudas ini lebih parah lagi Bapak. Sudah kerasukan berarti sudah terproses sepenuhnya. Sudah dimiliki iblis, roh, jiwa, tubuhnya 100% dimiliki iblis. Kalau sudah seperti itu dan kalau masa anugerah Tuhan ditutup, tidak ada ruang buat kita untuk teriak minta tolong. Tuhan katakan kalau aku di pihakmu siapa lagi? Tidak. Tapi kalau aku menjadi musuh, siapa yang berani melawan? Kamu mau teriak sebentar apa? Tidak ada satupun yang berani melawan. Karena tidak. Jadi peringatan ini buat kita. Untuk Tuhan, aku mau Tuhan mulai pagi hari ini periksa hatiku. Jangan sampai hatiku ini seperti Yudas. Yudas itu ternyata memang ada roh yang membeli dia sejak awal. Ketika saya renungkan, Yudas itu ternyata punya roh cinta akan Tuhan. Hati-hati Bapak. Setiap kita bisa jadi memiliki berhala-berhala yang berbeda. Mungkin ada yang terikat dengan mamon seperti Yudas. Kalau melihat uang dia selalu ingin melekat lebih daripada dia ingin melekat pada Tuhan. Ada juga yang mungkin melekatnya pada hal yang lain. Misalnya pornografi. Karena sekarang pornografi mudah sekali masuk, apalagi gadget kita canggih. Kita bisa nggak sengaja buka Facebook, ada orang kirim gambar nggak benar dan kita menikmatinya. Tuhan katakan apa? Kamu mengatakan kalau berzina itu berdosa. Aku mengatakan kepadamu kalau engkau melihat lawan jenismu dan engkau menginginkannya, engkau sudah berzina. Apalagi yang jadi berhala dalam hidup kita ini? Ketika kita tersinggung oleh perkataan orang yang dekat dengan kita, entah suami, istri, mungkin pemimpin rohani di atas kita, mungkin teman pelayanan kita, perkataannya menyakiti dan menyinggung, dan kita tidak memilih untuk taat, tapi memilih untuk meresponi kecewa. Iblis tepuk tangan, itu kita buka celah. Ketika kita kecewa, iblis akan mulai membisikkan kebohongan dan dusta, membuat kita makin apa? Makin kepahitan. Sampai kita kalau bisa ngomong begini, kalau ada orang bilang, ayo dong melayani, aku nggak mau. Pokoknya kalau ada namanya si Paijo itu, selamanya nggak mau. Dengar namanya aja udah. Saking pahitnya Bapak Ibu, dengar namanya sudah. Itulah pekerjaan itu. Kita harus peka. Dan kita harus taat pada perintah Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, ampunilah orang-orang yang menyakiti, yang melukai hatimu. 7 kali, 70 kali, 7 kali. 70 kali 7 kali berarti 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 berarti 70 pangkat 7 berapa? Bapak Ibu hitung sendiri. Tuhan memerintahkan kita seperti itu. Tuhan kalau yang menyakiti orangnya itu terus gimana? Udah kuampri nyakitin lagi. Ya Tuhan bilang, jangan sampai kita nggak taat loh Bapak Ibu. Banyak yang sepele kita nggak taat, kita abaikan. Dan kita lebih meresponi apa? Bisikan setan. Ini yang jalan dialami oleh Yudas. Setan tahu bahwa Yudas itu akarnya cinta uang Bapak Ibu. Maka disebutkan
bahwa Yudas itu menjadi bendahara yang tidak jujur. Ya, di Kisah Para Rasul 2, saya bukakan di Kisah Para Rasul 2 supaya Bapak Ibu tahu bahwa kok bisa tahu ya Yudas itu orang yang bendahara yang tidak jujur. Matias dipilih menggantikan Yudas. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-17. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ya. Jadi Kisah Rasul 1 ayat yang ke-18. Yudas membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Nah, saya ingat puji Tuhan. Selain ayat ini, Yudas itu bendahara yang tidak jujur, Bapak Ibu. Ingat, ketika iblis tahu bahwa Yudas itu mencintai uang, iblis membisikkan dusta dan kebohongan. Makanya Yudas berinisiatif menjumpai para imam-imam besar pada saat itu. Para pemuka agama dijumpai dan Yudas bertanya, kalau aku kira-kira bisa menjual Yesus nih, kamu mau kasih aku berapa? Maka ditawarkan 30 keping perak sebagai upah kalau Yudas bisa membantu para tentara Romawi, pemuka-pemuka agama yang benci Yesus itu untuk menangkap, itu aksesnya melalui Yudas. Yudas sudah mulai dibisiki setan dan dia responi, makanya dia mau jual Yesus dengan harga 30 keping perak. Itu yang pertama. Setan tahu Yudas itu cinta uang, makanya begitu dibohongi dia segera bukannya lari pada Tuhan minta ampun, tapi malah dia responi terus. Oke, lumayan. Berapa banyak kita juga kadang dalam hidup ini menjual Yesus dalam tanda petik sehari-hari karena kita mungkin malu sehingga kita nggak berani menjadi saksi Tuhan. Malah kita ikut-ikut seperti orang dunia karena takut dianggap sok suci, sok begini. Kita seperti Yudas loh Bapak Ibu Saudara. Hati kita ini harus sungguh-sungguh radikal. Karena Tuhan bilang begini, kalau kamu malu mengakui aku di depan orang lain, aku juga suatu hari akan malu mengakui di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Jadi kita jangan malu untuk bersaksi Bapak Ibu. Oleh karena teman kita ngeledekin kita, kamu nggak usah suci lah, sok suci kalau di gereja aja lah begitu-begitu. Sehingga kita akhirnya down. Kita memilih untuk pergaulannya, ya sudahlah ikutin. Ya. Padahal kita tahu masuk dalam pergaulan itu nggak benar, kita harus jadi terang. Ya. Tadi saya suka cita membaca warta dari Bapak Gembala, berdampak menjadi terang kan, Matius 5:16. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Syaratnya apa? Salah satunya memiliki roh yang kuat atau roh yang menyala-nyala. Nah, confirm ya. Confirm pesan Tuhan dengan pesan pengembalaan dari Bapak Gembala melalui warta ini. Bapak Ibu harus baca di rumah ya. Bagaimana supaya kita berdampak bagi orang lain, miliki roh yang luar biasa. Nah, ini yang sedang dibahas. Miliki roh yang luar biasa itu miliki roh yang menyala-nyala bagi Tuhan. Berarti rohnya nggak boleh padam, nggak boleh mati, nggak boleh suam-suam kuku. Karena kita akan menjadi targetnya iblis. Orang yang suam-suam kuku, yang setengah hati, iblis paling demen. Iblis itu nggak mau cari orang yang ateis Bapak Ibu. Percayalah. Kalau ada orang belum kenal Tuhan, itu bukan targetnya iblis. Karena iblis tahu, lah belum percaya Tuhan ngapain? Iblis gentayangan dan membisikkan dusta kepada telinga mereka yang belum percaya. Tapi orang yang sudah percaya Tuhan tapi hidupnya suam-suam kuku, inilah target empuk. Berarti siapa? Saya dan Bapak Ibu Saudara.
anak-anak Tuhan yang rohnya ini enggak dibuat menyala-nyala. Karena tadi Pak Bagus saksian kan, jangan biarlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Kata biarlah ini berarti Bapak Ibu harus dengan sadar dan sengaja. Pilihan, mau nggak dengan sengaja punya disiplin rohani yang tinggi, membuat rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Sebuah pilihan Bapak Ibu, bukan paksaan. Tapi kalau Bapak Ibu memilih untuk ya sudahlah, begini-begini aja, nggak usah terlalu. Nah, itu kan kerjaannya Bapak Gembala, kerjaannya mereka yang melayani di mimbar. Oh enggak, Bapak Ibu. Hati-hati loh, jangan sampai nanti kita seperti Yudas yang kita memperingatkan umat Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini. Tuhan menantikan mempelai-mempelainya yang ready, yang siap. Bukan ada ceritakan dari 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Yang bijaksana selalu berjaga-jaga, pelitanya selalu menyala dan minyaknya nggak pernah habis. Minyak bicara apa nih Bapak Ibu? Bicara Roh Kudus. Ada nggak di hatimu? Ada nggak api itu berkobar-kobar di hatimu? Atau jangan-jangan api itu sudah mulai padam, atau bahkan sudah padam, rohmu padam, dan pelita itu bahkan sudah, minyaknya pun sudah kehabisan Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi 5 gadis yang bodoh. Ketika Tuhan datang, kita nggak siap, kita tertinggal. Nah, ini peringatannya Bapak Ibu. Yudas menjadi peringatan buat kita semua. Kalau roh kita nggak menyala-nyala, ending hidup kita bisa seperti Yudas. Nah, bicara Yudas tadi, dia seorang bendahara yang tidak jujur. Oleh karena ketika kisah ada perempuan narwastu Bapak Ibu, ingat ketika Yesus mempersiapkan dirinya untuk diurapi oleh wanita narwastu itu. Wanita narwastu datang dekat kaki Tuhan dan dia membawa apa? Minyak narwastu yang ada dalam buli-buli kualamnya dipecahkan. Harganya berapa Bapak Ibu? 300 dinar. 1 dinar itu upah 1 tahun orang bekerja. Berarti mahal bener ya. Berapa ratus juta itu minyak. Tapi dipecahkan untuk mengurapi kaki Tuhan dan diseka dengan rambutnya. Pada waktu adegan wanita narwastu itu mengurapi kaki Yesus, di situ ada murid-muridnya. Termasuk Yudas Bapak Ibu. Melihat peristiwa itu, hati Yudas tuh nggak seneng Bapak Ibu. Dia bilang apa? Untuk apa pemborosan ini? Lebih baik uang ini diberikan pada orang miskin. Tapi Yesus tahu. Yesus itu maha tahu Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa lari. Mungkin kita bisa bohongin istri kita. Kita bisa bohongin suami kita. Kita bisa bohongin Bapak Gembala kita. Kita bisa bohongin rekan sepelayanan kita. Tapi Tuhan tidak bisa Bapak Ibu bohong. Mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh muka bumi, melihat perbuatan orang baik dan orang jahat. Semua dicatat di dalam setiap kitab perbuatan. Perbuatan manusia semua dicatat di situ. Ya, di Wahyu 20 ada seluruh kitab yang mencatat seluruh kegiatan umat manusia, dicatat di seluruh para malaikatnya. Tapi ada satu kitab yang hanya dibuka oleh Tuhan Yesus, yaitu kitab kehidupan. Pastikan Bapak Ibu, nama kita ada di situ. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak nih yang yakin namanya sudah tercatat di kitab kehidupan? Bapak Ibu bisa lambaikan tangannya yang yakin. Puji Tuhan. Nah, yang belum yakin nggak apa-apa, yang penting jujur. Ya, nanti karena setelah firman Tuhan disampaikan akan ada pengurapan Roh Kudus ya. Bapak Ibu mesti jujur. Ini penting sekali. Kalau nama kita belum yakin tercatat di kitab kehidupan, ini sasaran empuk iblis. Karena kita ragu akan keselamatan kita. Iblis bisa makin membisikkan dusta di telinga kita. Ya. Dan bagi yang Bapak Ibu sudah namanya tercatat dalam kitab kehidupan, itu pun juga harus terus menjaga api Roh Kudus dalam hatimu untuk terus menyala-nyala. Karena iblis terus menjelajah dan mencari anak-anak Tuhan yang sedang lemah. Ada celah sedikit dia segera masuk. Nah, celah tadi saya sudah ngomong, mulai kompromi dosa, yang tadi ada sakit hati dibiarkan terus sampai terus mengakar kuat, sampai ada akar kepahitan begitu dalam. Nah, iblis tepuk tangan atas hidupmu dan bahkan mendatangkan sakit penyakit. Ada juga yang terus terikat dengan pornografi sampai sekarang nggak bisa lepas. Tobat kumat terus. Nanti Tuhan akan bebaskan. Nah, kalau Tuhan kasih firman bahwa aku akan membebaskan umatku, pasti akan terjadi. Kalau Tuhan menghendaki kita semua rohnya menyala-nyala, Dia pasti berikan rohnya itu sebagai start awal buat kita untuk kembali komitmen menyala-nyala buat Tuhan.
Nah Yesus tahu Bapak Ibu, wah Yudas ini gak bener nih, kayaknya sok dermawan ya. Mau dia marahin, kamu ngapain sih, kamu ini boros bener, ini mendingan dijual dan kasih orang miskin, maksud dipecahkan. Tapi dikatakan apa? Tuhan Yesus tahu dalam hatinya Yudas itu ada satu kelicikan, ada satu kebohongan. Dia sebetulnya mencintai duitnya dulu. Makanya Tuhan tegur kan, udah biarin aja. Orang miskin selalu ada padamu. Tapi dia wanita Rasul, dia menyiapkan penguburan yang memurahkan. Nah biasanya kan Tuhan itu tahu kita nggak bisa lari Bapak Ibu. Dan jangan sampai Tuhan nanti menegur kita dengan keras seperti Tuhan menegur dengan keras pada Yudas. Nah Bapak Ibu, roh yang menyala-nyala ini lawannya apa Bapak Ibu? Lawannya suam-suam kuku. Nah Tuhan ingatkan, jangan sampai kita juga memiliki roh yang suam-suam kuku. Peringatan Tuhan ada di Wahyu 3. Dikatakan demikian, kalau kamu nggak panas, kamu nggak dingin, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat ini keluar, kita cari sama-sama ya Bapak Ibu ya. Saya ingatnya di Wahyu 3. Ya, Wahyu 3 ayat yang ke-15. Ini peringatan Tuhan kepada 7 tipe jemaat. Ya, tadi saya cuma akan bahas yang Tuhan taruh saja di hati saya, yaitu tipe jemaat Laodikia. Jemaat di Laodikia itu mencerminkan adalah tipe jemaat yang suam-suam kuku. Peringatan Tuhan di akhir zaman banyak Bapak Ibu. Cuma karena waktu terbatas hanya bahas yang suam-suam kuku. Tapi kalau Bapak Ibu mau tahu, saya bagikan singkat aja. 7 tipe jemaat akhir zaman adalah jemaat yang kehilangan cinta mula-mula, Tuhan tegur. Yang kedua, jemaat yang kehilangan yang kompromi dengan dosa, itu jemaat di Pergamus. Jemaat yang kotor, itu di Tiatira. Jemaat yang mati rohani itu tipe di Sardis dan Laodikia. Nanti jemaat yang suam-suam kuku. Nah di ayat yang ke-15 dikatakan, aku, maksudnya Tuhan Yesus, tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, yang ngomong bukan saya Bapak Ibu, firman Tuhan Yesus sendiri. Nah, sekarang kita renungkan, maksudnya apa ya nggak dingin nggak panas? Panas adalah tipe anak-anak Tuhan yang rohnya menyala-nyala, radikal, ada passion untuk melayani Tuhan, ada gairah yang besar untuk mengasihi Tuhan lebih dari sebelumnya. Melayani Tuhan juga lebih menyala-nyala lagi daripada sebelumnya. Hidup buat Tuhan juga menyala-nyala, bergairah. Tuhan sudah kasih contoh dan teladan Bapak Ibu. Makanya difilmkan ada Passion of the Christ. Pengen tahu Tuhan sudah kasih contoh Passion of the Christ itu kurang apa Bapak Ibu? Diberikan nyawanya buat kita semua. Ditanggungkan seluruh dosa seluruh umat dunia ini yang belum lahir pun sudah ditanggungkan di kayu salib, ditanggungkan di badannya. Seluruh sakit penyakit seluruh umat manusia di dunia ini ditanggungkan di badannya. Itulah sebabnya sampai Tuhan itu berseru di kayu salib, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus itu luar biasa Bapak. Sulit untuk menggambarkannya dengan kata-kata. Bapak Ibu harus alami. Saya kalau ngomong begini rasanya mau nangis. Tahu nggak Bapak Ibu kenapa kok Tuhan tuh, kenapa kok Yesus tuh ngomong seperti itu, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku di kayu salib itu? Karena apa Bapak Ibu? Karena waktu itu Bapaknya, yaitu Bapa di surga, memalingkan wajahnya dari anaknya itu. Karena terlalu kotor. Kenapa terlalu kotor? Karena seluruh dosa umat manusia ditimpakan kepada sang anak ini, putra mahkota, putra tunggal mahkota surga. Sehingga Bapak terpaksa memalingkan wajahnya dari anaknya. Padahal Bapak dan dia adalah satu. Tapi karena peristiwa momen yang terindah itu, dia terpaksa memalingkan wajahnya dari putranya. Karena kotor. Itulah gambaran kita Bapak. Kita tuh kotor, kita tuh lumpur dosa, kita tuh sebetulnya sampah Bapak. Gak banyak, tapi Tuhan melayani kita. Jadi kalau kita nggak
bisa membalas passionnya Tuhan. Itu yang disebut roh menyala-nyala. Maka jangan biarkan kesabaran Tuhan itu habis seperti yang terjadi oleh Yudas, akhirnya binasa. Nah, panas tadi adalah kita harus jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, rohnya itu berkobar-kobar melayani Tuhan, hidup buat Tuhan ya sungguh-sungguh, tidak kompromi dosa. Kalau sekarang kita masih terbelenggu dosa, nanti ambil komitmen yang baru. Tuhan, di awal tahun ini aku janji Tuhan, resolusi 2016 aku mau jadi dampak bagi banyak orang, khususnya dimulai dari keluarga aku dulu Tuhan. Terus selama ini aku nggak pernah sedikit pun bawa jiwa, bukan untuk Bapak Gembala bawa jiwanya, bukan untuk gereja ini, buat Tuhan. Tapi memang kan harus melalui gereja supaya bisa dilayani bareng-bareng. Bapak Ibu harus rindukan itu, ada satu perubahan. Tuhan, jadikan aku dampak, berikan aku kepedulian. Tanpa roh yang menyala-nyala, Bapak Ibu hanya akan peduli pada keselamatanmu sendiri. Itu pun kalau ending hidupmu seperti 11 muridnya. Kalau seperti yang satu, seperti Yudas, gimana Bapak Ibu? Makanya, mari rohnya harus menyala-nyala Bapak Ibu. Gak panas, gak dingin. Dingin adalah gambaran orang-orang yang belum kenal Tuhan. Jadi tinggal apa kalau orang yang belum kenal Tuhan kan tinggal diinjili, diberitahu tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Biarkan Roh Kudus bekerja, bagian kita menabur, Roh Kudus yang mengurapi benih firman yang disampaikan. Mulut kita diurapi, kita sudah bersaksi dan menginjil. Orang yang ateis tadi ketika terima benih firman dan diurapi Roh Kudus, beri dia waktu untuk dijamah Tuhan dan bertobat. Itu maksudnya dingin. Nah, Tuhan bilang kalau nggak panas, nggak dingin, aku muntahkan. Nah berarti kan yang nggak panas, nggak dingin itu yang suam-suam kuku, anget-anget dulu. Siapa nih? Ya saya Bapak. Termasuk Bapak Ibu Saudara. Kita, jangan-jangan kita tuh nggak masuk kategori yang panas, yang dingin juga enggak. Cuma lebih baik pilih yang dingin. Kalau aku lihat ya, kejadian ISIS di banyak orang di Syria dan di Iran bertobat nggak pakai lewat hamba-hamba Tuhan. Tuhan datang sendiri melalui kemuliaannya mendatangi setiap orang-orang yang jihad. Itu melalui mimpi. Saya baca itu merinding, berarti waktunya sudah sangat singkat, sudah sangat dekat. Yang akan segera datang mempelai laki-laki. Orang datang pertanyaan siap nggak kita sebagai mempelai perempuan. Kalau kita tidak hidup kudus, tidak hidup benar, tidak mengerjakan keselamatan kita masih muter-muter terus di padang gurun, kita masih terus bergumul untuk bisa menang dari setiap ikatan belenggu dan dosa dan masalah hidup ini. Kita nggak bisa melihat Tuhan yang besar di hidup kita. Jangan-jangan kita tertinggal. Kalau Tuhan datang, pastikan kita nggak tertinggal. Ini nggak main-main karena saya sendiri tidak ada siapa. Saya mengalami sebetulnya. Dan kamu sampai apa saja Tuhan. Toh resikonya kalau saya berhenti, saya nggak tinggal lagi di sini. Ini biar firman Tuhan yang bekerja. Minimal ada beberapa orang yang menyerahkan hidupnya radikal buat Tuhan. Dan di antara orang yang dipakai dan diurapi Tuhan. Tuhan itu nggak memilih orang untuk diurapi menjadi seorang yang pendeta, evangelis. Tapi Tuhan bisa pakai siapa saja. Bapak Ibu siapa yang tahu nanti maju depan terima urapan, jangan kaget tiba-tiba Anda jadi pasti tidak. Yang katanya itu kalau suruh saya nggak berani, kalau suruh menginjil apalagi, aku kan nggak sekolah pendeta. Tapi Roh Kudus akan menyapalkan Bapak Ibu Saudara. Seperti Musa diutuskan pertanyaan, aku kan nggak kasih lidah kamu nggak percaya menyertai kamu, lo lempar tongkatmu jadi ular, masih ragu. Pegang buntut ular itu jadi tongkat lagi, masih ragu juga. Kita harus seperti sebuah Tuhan yang militan. Jangan suam-suam kuku, amin Bapak Ibu. Karena kalau suam-suam kuku ternyata apa akan dimuntahkan. Nah, dimuntahkan ini bahasa Ibraninya, saya pernah belajar sedikit, emeo. Ya. Kalau suam-suam kuku bahasa Ibraninya itu kliaros. Kliaros itu artinya orang yang suam-suam kuku yang setengah hati mengikut Tuhan. Nah, Bapak Ibu udah tahu nih, setengah hati itu seperti apa? Ya tadi, kalau di gereja ya haleluya. Senin sampai Sabtu hari lupa. Di Jumat sampai di rumah ketemu istrinya,
katanya lebih tajam. Ya, Bapak Ibu, kita harus belajar benar-benar untuk ikut Tuhan. Semakin hari semakin dikikis semua kedagingan kita ini. Manusia ego kita, keangkuhan kita itu nggak ada artinya nanti di hadapan Tuhan. Kalau kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus, kita speechless, nggak bisa ngomong, hanya bisa tersungkur. Nah, kalau soal-soal kuku akan dimuntahkan, muntah. Nah, ini bicara muntah supaya Bapak Ibu kebayang. Bapak Ibu pernah nggak makan yang saking laparnya makannya cepet dan banyak? Pernah ya? Saking lapar, Bapak Ibu makannya tuh banyak dan semua disantap dengan cepat. Nah, begitu sudah mulai perutnya ini penuh, tiba-tiba ada rasa enak. Nah, tiba-tiba, mohon maaf ya, muntah. Selesai muntah rasanya gimana Bapak Ibu? Ya enak banget ya. Nah, kalau Tuhan memuntahkan kita dari mulut Tuhan, itu lebih nggak enak lagi. Nah, Ibu bisa bayangkan kan kalau kita muntah aja nggak enak, apalagi dimuntahkan dari mulut Tuhan. Nah, karena Tuhan melihat hidup orang yang suam-suam kuku itu sudah seperti garam yang sudah tidak ada rasanya, sudah nggak asik. Coba ibu-ibu di tempat ini, kalau masak sayur nggak pakai garam gimana Bapak Ibu? Ibu-ibu nggak enak ya, Tuhan nggak sama. Kamu tuh garam dunia, tapi sudah nggak ada asinnya. Lebih baik dibuang dan diinjak. Firman yang berbicara. Jika engkau mendengar firman-Nya, jangan keraskan hatimu, relakan hatimu dan bertobatlah. Ini panggilan dari Roh Kudus ya. Kalau kau mendengar firman-Ku, jangan keraskan hati, relakan untuk aku bentuk hati anakku. Sebab aku mengasihimu dan aku tidak menginginkan engkau akhir hidupnya seperti Yudas. Karena di Wahyu 3 juga dikatakan demikian. Bicara kita kehidupan, Tuhan ingatkan saya, kalau engkau menang, barang siapa menang, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Itu di Wahyu 3 ayat yang ke 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih, yang demikian aku, Yesus, tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ya, jadi Bapak Ibu, sekarang saya tanya ya, kan dikatakan barang siapa menang, aku, Tuhan Yesus, tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Kitab kehidupan apa? Yang mencatat nama anak-anak Tuhan yang sudah sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Terima, itu dicatat. Jadi Anda percaya sama Tuhan, Anda dicatat di kitab kehidupan. Misalnya saya Nugraha, Pak Ijo, Pak Inem, sudah ada. Pastikan Bapak Ibu namamu sudah ada di sana. Tapi ingat loh, dikatakan kalau barang siapa menang. Kalau kalah gimana Bapak Ibu?